membuat musik langsung dari sistem kekerabatan masyarakat karo namanya Sangkem Geluh. Kita kalau menulis tes itu harus ada masalah dan sebagainya. Artinya saya juga mulai dari ide dulu. Kerapatan kerumitan ritmis yang ada di dalam. Dulu pernah mau tak jadikan pemain mutar. Karya itu Hamin 2 atau Hamin 1 baru jadi. Di penciptaannya aku menawarkan poliritme. Kita ketika memiliki sebuah kebenaran mutlak itu Menurut saya tepat karena Sate memandang bahwa manusia itu selalu menanyakan apa masalahmu gitu loh. ketika masalahnya udah ketemu ya setidaknya menurut kita itu kan kita jadi tahu gitu bagian yang mau dikerjakan itu seperti apa gitu. Mappingnya udah jelas bagaimana fakta umum, fakta khusus akhirnya digiring menjadi masalah gitu. Masalah itu apa yang seharusnya terjadi dan apa faktanya. Ada masalah dapat. Enggak, ada masalah buntu itu yang sebenarnya. Pola yang berulang itu menghasilkan kejenuhan. Karena itu di luar aspek musikal, itu yang menjadi masalah. Nah, ternyata masalahnya juga ada di diri sendiri. Cek. Oke, jadi ini adalah take kedua. Barusan laptop saya keselip. Kita kembali lagi di Fill In Talk In bersama saya Fill In Live Ginting dan juga Mas Sahrul Yulianto atau Sahrul Kepek. Oke. Di video sebelumnya kita sudah berbicara terkait pendidikan, penciptaan dan pengkajian seni. Nah, sekarang kita akan bercerita sedikit banyak terkait dengan pengalaman penulisan tesis. Bagaimana pemilihan topik dari sebelum masuk diisi sehingga sampai bagaimana topik terakhir yang akhirnya diangkat sebagai topik tesis seperti itu. Akan dimulai oleh Mas Sahrul, kemudian saya akan sedikit-sedikit menanggapi dan saya nanti akan bercerita. Coba cerita Mas, bagaimana Mas? Sambil rokok gak apa-apa ya? Slow ya. Ini dari mana? Ini pengalaman bukan. Awalnya dulu pemilihan topik tesisnya seperti apa? Oke, kalau awalan pemilihan dulu kan gini. Mungkin kalau pemilihan topik tesis itu setelah berapa semester ya. Ya mungkin kalau mau masuk udah ada sih, rencana itu udah ada, tapi ternyata berkembang. Nah awalnya kan dulu dari ide-ideku dulu tesis itu mau ngapain, mau buat apa dan sebagainya. Akhirnya kan waktu di kelas kan dibenturkan dengan masalah. Artinya kita harus mencari suatu masalah di dalam objek itu tersendiri. Nah terus ide-ide tersebut, itu urusan belakang, yang penting ada masalahnya dulu, kita pecahkan, kita mau jadikan apa untuk menanggulangi atau kita mau memecahkan suatu masalah itu. Nah dulu awalnya juga saya berangkat dari kesenian rakyat, mau mengangkat objek material jadilan itu, tapi ada beberapa masalah yang coba saya sodorkan di kelas itu ternyata itu bukan menjadi masalah umum, artinya itu masih menjadi personalku masalah, dan itu tidak boleh ternyata gitu loh. Nah makanya saya melakukan kontemplasi lagi tentang terkait masalah-masalah apa sebenarnya yang ada di kesenian jadilan itu. Nah terus saya menemukan itu ketika saya mencoba keluar dari zona jadilan, artinya saya mengambil jarak dulu untuk melihat suatu masalah yang terjadi di jadilan. Nah ternyata masalahnya juga ada di diri sendiri saya gitu loh. Iya, saya juga mengalami itu. Nah setelah itu didiskusikan dengan dosen pembimbing itu bisa dengan teori-teori yang sejalan dengan pemikiran itu. Dan kebetulan saya menggunakan teori Sartre itu tentang eksistensialisme gitu. Tapi sebelum itu Mas, apakah ada apa ya? Kalau misalnya contohnya seperti saya dulu, saya itu kan ingin membuat musik langsung dari sistem kekerabatan masyarakat karo namanya Sangkem Geluh. Di sana ada numerik, saya ingin menjadikan itu sebagai
pergantian meter gitu seperti itu. Akhirnya itu lama juga saya pertahankan. Apakah Mas ada eh, pandangan awalnya itu terkait masalah di dalam penelitian tesis itu, apakah kesadarannya langsung tahu terkait dengan eksistensi Jatilan itu, atau dulunya dimulai dari ide juga? Ya tentunya banyak juga sih. Dulunya nggak begitu paham tentang kita kalau menulis tesis itu harus ada masalah dan sebagainya. Artinya saya juga mulai dari ide dulu. Saya pengen membuat jadilan gini nih. Nah ternyata nggak bisa dengan hanya sebagai ide aja gitu loh. Artinya kita juga harus mencari ada apa dengan kesenian jadilan itu, ada apa dengan jadilan itu. Kita harus cari masalah, kita cari solusinya gitu, baru bisa, agar tidak sebagai subjektif saya sendiri. Artinya itu objektif untuk masalah umum lah di kesenian jadilan gitu loh. Dulu ya gitu mempertahankan ideku gini, ternyata nggak bisa. Akhirnya aku turunin ego, turunin idealisku. Ya udah kita bedah lagi, kita cari lagi. Dan itu berbulan-bulan, nggak hanya 1 hari 2 hari. Ganti-ganti wacana ataupun ganti-ganti material. Kalau material tetap jadilan sih, material tetap jadilan. Dulu spesifiknya saya lebih ke instrumennya, karena punya ide membuat instrumen inilah, tapi nggak bisa itu, ternyata nggak bisa. Nah saya lebih luaskan lagi ke jadilannya gitu, artinya ke pelaku seninya, bukan hanya instrumennya saja gitu. Aku juga cerita dikit. Aku kan di luar itu tadi, setelah aku menceritakan terkait sistem kekerabatan itu terus di kelas, Mas. Dosen kita Pak Roy kan selalu tanya masalahnya di mana, itu kan kita selalu nggak dapat ya. Akhirnya kemarin aku mau mencoba menggiring juga bahwasanya itu tidak disadari gitu loh. Bahkan aku sampai melupakan aspek musikalnya, Mas. Karena aku fokus ke sistem ini. Sementara aku nggak ketika ditanya itu aspek musikalnya seperti apa, nah aku menjadi terbentur lagi kan. Nah makanya akhirnya juga bisa melihat, akhirnya aku berpindah, Mas, dari sistem kekerabatan itu ke mayorku perkusi, itu gendang singindungi namanya kalau di Karo. Itu aku pertama juga memperdebatkan kerapatan, kerumitan ritmis yang ada di dalam. Teknis semua. Jadi itu aku bilang kompleks semua segala macam. Tapi sampai bahkan di seminar itu aku masih belum menemukan masalah itu sebenarnya. Belum terlalu paham bagaimana menggiring itu menjadi sebuah masalah gitu loh. Akhirnya aku melihat ternyata di sana pola yang berulang itu menghasilkan kejenuhan. Nah, itu yang karena itu di luar aspek musikal, itu yang menjadi masalah aku buat, Mas. Di gimana pola-pola yang berulang itu memang kan kalau misalnya kita bicara lebih jauh lagi, perubahan zaman ini kan dia selalu berubah. Bagaimana kita bisa mempertahankan yang statis sementara yang perubahan zaman itu dinamis gitu loh. Akhirnya dari itulah aku berangkat menjadi pijakan masalah. Itu yang menjadi kejenuhan, pola ritmis itu yang selalu berulang yang akhirnya menimbulkan kejenuhan. Di penciptaannya aku menawarkan poliritme. Nah, poliritme itu kan juga memang udah ada konsepnya, udah ada teorinya kan. Tapi itu tetap sebagai sisi subjektifku, itu sebagai ide yang aku terapkan gitu, Mas. Jadi dari poliritme itu seperti A, B, C itu bisa aku memikirkannya dipecah seperti apa pola ritmisku itu. Nah, akhirnya dilihat dari situ itu tetap belum menjadi masalah karena kejenuhannya belum punya teori. Akhirnya dibantu oleh dosen pembimbing Pak Asyaf dan juga dosen penguji Pak Roy, digunakanlah relativisme budaya dari Boas itu. Gimana yang aku ambil di sana ada 2 poin, bagaimana akulturasi budaya, perpaduan antar budaya, dan yang kedua justru ada difusi budaya, Mas. Jadi yang akulturasi itu bagaimana dari kebudayaan lain melihat kita, sementara yang difusi itu bagaimana kita melihat kita gitu loh. Jadi dia tidak membenarkan diri sendiri selalu. Kita ketika memiliki sebuah kebenaran mutlak itu kurang efektif kalau misalnya didiskusikan juga ya. Nah, akhirnya pola ritmis yang aku punya di Karo ini, pola ritmis gendang singindungi ini yang aku masih belajar sampai sekarang, ternyata kalau dilihat dari poliritme itu seperti ini gitu loh. Nah, itu yang akhirnya aku
gunakan cara pandang dari Franz Boas itu seperti apa relativisme budayanya terkait akulturasi dan juga difusi budayanya. Kalau Mas terkait Sartre gimana penggunaannya Mas sedikit? Jadi gini, saya kan tetap berpijak pada masalah yang ada di kesenian jadilan kan. Terus saya mencoba mencari solusi atau berdiskusi dengan pembimbing juga. Ternyata emang cocok itu ketika saya menggunakan teori Sartre gitu loh. Karena korelasinya itu tepat, menurut saya tepat karena Sartre memandang bahwa manusia itu terkutuk untuk bebas gitu loh. Dan yang paling saya dalami lagi ketika eksistensi itu mendahului esensi. Artinya di mana kita eksis di suatu ruang itu lama kelamaan akan menjadi esensi. Iya, jati diri kita terlihat di situ gitu. Dan saya kontemplasi lagi, oh ternyata saya juga merasakan itu gitu. Nah, terus kalau berbicara mengenai teori Sartre itu kan banyak juga konsepnya. Ada yang manusia itu terkutuk untuk bebas, eksistensi mendahului esensi, ada bersembunyi di balik eksistensinya, itu banyak sekali. Dan kalau kita hanya bersembunyi di balik eksistensi, kita kalau Sartre memandang itu seperti batu, seperti meja, itu artinya dia bersembunyi di balik takdir, di balik takdir. Dia mengatakan bahwa ya udah kalau takdirnya udah gini ya gini. Artinya itu kan tidak akan membentuk jati dirinya gitu loh. Nah, kalau Sartre memandang orang-orang yang begitu itu seperti batu, meja itu. Artinya sudah menerima apa adanya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai takdir itu ada yang sudah udah mutlak ataupun itu sudah jadi menjadi takdir yang tidak bisa dirubah, ada juga yang bisa dirubah gitu loh. Iya, makanya ini tepat ini Sartre kalau bicara ini menurut saya untuk membedah objek saya ya, ini tepat. Saya tentang eksistensi itu aku menggunakan sekitar 4 atau 5 konsepnya Sartre. Iya, menggunakan itu ada beberapa sudut pandang tentang Sartre tentang eksistensi itu. Nah, itu menarik sekali dan saya obrolkan dengan dosen pembimbing ternyata juga cocok gitu loh. Iya. Dulu saya fokusnya juga di material. Material dulu artinya membuat ide-ide gini. Soal teknis dulu itu aku mikirnya soal teknis, tapi kan kita terus belajar atau kita memikirkan lagi kalau soal teknis apa bedanya dengan yang kemarin gitu loh. Gitu kan aku bicaranya gitu. Oh iya ya, ternyata kita bisa memandang dari sini menggunakan itu juga bisa. Dan saya menggunakan 2 teori, yang satu itu kreativitas Graham Walls. Ya, menggunakan teori kreativitas itu. Artinya kreativitas dengan beberapa konsepnya juga sih. Kalau bisa dicek itu ada beberapa konsepnya bahwa 2 itu saya satukan untuk nanti untuk sebagai pisau bedah di materialku sih. Gitu soalnya dulu bahasnya teknis, soal teknis mau membuat inilah ternyata enggak gitu. Oh ternyata kita cari masalahnya dulu, habis itu berarti apapun yang terjadi itu hasilnya nanti sesuai dengan penelitian kita, udah gitu. Bukan soal tentang kita membuat apa gitu loh. Dulu ya pertama tapi ya emang gitu sih, tapi setelah berjalan itu ternyata begini, akhirnya pola pikir kita kan kebentuk, gitulah. Menurut saya gitu sih. Sama persis ya, karena kan bahkan dulu kalau misalnya di pra proposal kita itu Mas, itu kan aku begitu dari Medan itu langsung memikirkan gimana ya cara mencari pemain gendang, gimana cara pemain gung gitu kan. Ini kalau misalnya instrumennya nggak ada gimana nanti ya gitu. Aku dulu pernah mau tak jadikan pemainmu lah. Betul. Jadi karena kan Mas Syarul ini kalau misalnya yang di Jogja dia sudah terkenal sebagai pemain gendang ya. Cuman kalau misalnya di luar Jogja Mas Syarul ini dia punya sanggar dan di luar jadi sebagai ketua sanggar itu Mas Syarul ini juga pemain gendang yang sangat handal ya, karena saya sebagai orang awam juga karena kan belum belajar, tapi kan sesama pencinta perkusi kita kan terkadang punya bisa menilai secara subjektif seperti apa permainan itu kan gitu kan. Jadi aku melihat bagaimana ya itu tadi karena terkait akulturasi dan segala macam-macamnya itu gimana karo nanti dimasukkan ke
gendang Jawa yang mainkan itu gitu loh. Itu semua yang terkait dan hanya musikal semua mas, karena itu ada 12, ada 5, ada 3, ada 8 itu kan. Nanti dibagi seperti ini, aksennya seperti ini sepenuh. Memang mas seharusnya salah satu yang mau jadi pemain kemarin gitu loh. Karena jaringan di sini juga kurang ada, akhirnya mas nanti jadi pemain saya ya. Wah, boro-boro ya kan. Akhirnya itu ini juga mungkin agak sedikit memberi pandangan. Akhirnya terkait musikal itu, kalau pengalaman saya pribadi hanya memutar MP3 ketika ujian itu gitu loh. Jadi bukan terkait dengan penulisan tesis ataupun penelitian itu, aspek musikalnya itu bukan dikesampingkan ya, tapi dia bukan menjadi prioritas karena saya hanya memutar MP3 dan kami mendengarkan. Ketika saya memutar MP3 itu mas di depan dosen penguji, ketua tim dan dosen pembimbing, itu saya mikirnya waduh ini gimana ini ya, suasananya itu agak canggung, nggak jelas gitu loh. Karena kan memang kalau yang kita pelajari itu penelitiannya fokus di masalahnya gitu kan, makanya kita banyak nyangkut di sana gitu loh. Tapi kalau mas kemarin ada putar MP3 atau gimana mas? Iya sih, sebenarnya kan saya tetap idealis tuh, mau tetap konser, iya mau konser kan. Tapi dengan apa ya, waktu ataupun dengan beberapa aspek lah gitu. Tak pikir-pikir lagi, kalau mau bikin konser dengan segala apa yang ku mau tuh bisa nantilah. Tapi kan ini fokusnya tentang penelitian dulu gitu loh. Iya. Aku mikirnya begitu gitu. Dulu pertama mau tetap konser lah, tapi setelah ini tetap fokusnya tuh nanti di tulisan dan sebagainya. Bahkan kalau sedikit cerita tentang pengalamanku kemarin nulis itu atau bukan membuat karya itu Hamin 2 atau Hamin 1 baru jadi. Yang penting kan tapi saya udah dapat prototipenya dulu. Nanti mau tak bikin gini, mau tak bikin gini gitu. Tulisannya tak kejar terus sampai mau di pendadaran hari terakhir sidang itu mau tak kejar terus. Urusan karya nanti dulu, yang penting saya udah tahu kerangkanya mau tak bikin gini. Dan kebetulan juga di waktu sidang saya putar MP3 dan penguji itu, pembimbing dan sebagainya itu nggak banyak bahas soal karya. MP3 nggak banyak, soalnya kan itu sebagai apapun yang terjadi itu produk dari penelitian kita gitu loh. Yang fokusnya tetap ke penulisan entah itu nanti di latar belakang, di rumusan masalah ataupun teori, cara kita analisis, hasilnya bagaimana gitu loh. MP3 itu ya sebagai sampel produknya saja, apa penelitian kita ini loh hasilnya. Mau nggak mau apapun itu sesuai atau tidak, yang penting udah ada hasil gitu. Soal akhirnya saya bisa memutuskan ternyata kalau saya tetap konser itu nanti ya malah saya ya bukannya pemborosan tapi malah menyita waktu banyak, harusnya bisa buatku menyelesaikan tulisan biar lebih maksimal lagi lah. Kita tetap berusaha walaupun sampai sekarang belum maksimal. Setelah lulus kita baca anjir ini kemarin ngapain ya, tapi yang namanya berarti ini ada perkembangan gitu. Aku mikirnya juga gitu, mungkin suatu saat nanti kalau mau bikin konser ya di luar aja, luar dari tesis ataupun tesis gitu bisa saya konserkan, tapi nanti di lain waktu gitu loh. Yang penting saya udah dapat produknya dulu. Gini, ternyata sekarang bisa gini dulu. Itu dulu saja sih menurutku gitu sih. Dan itu proses yang sangat keren menurutku, panjang. Berarti dia ini ya mas, bisa kita bilang sebenarnya kalau dari sisi penulis sendiri sejujurnya itu masih nyatu gitu ya. Tapi kan kalau misalnya fokus di penulisan tesisnya itu karyanya dilihat dari sisi subjektif si penulis itu, dari si pengkarya gitu kan. Enggak, pokoknya masalah yang dijelaskan di dalam tesis itu dia punya badan yang berbeda dengan karya kita itu gitu loh. Sementara karena kan kalau misalnya kita refleksikan lagi itu bisa hadir hanya dari ide ya karya kita itu. Enggak gini, kalau kemarin tetap bukan hanya ide, tapi setelah kita mengetahui apa nanti hasilnya, outputnya dari penelitian ini, ya kalau kita tarik urut lagi, misal permasalahannya ini, terus Sartre teori mengomongkan ini dan sebagainya. Akhirnya kita bisa analisis dengan teori ini kan, akhirnya kira-kira itu karyanya itu seperti ini, atas nama eksistensi, hasilnya kayak gini, produknya kayak gini. Jadi menurutku
karya itu bukan hanya menuruti ide ataupun idealis saya sendiri, tapi ya udah apa yang dibicarakan dituntun dari itu, bukan hanya kita terus buat karya seenaknya saja, enggak, tetap ada panduannya di situ kan, tetap panduannya di situ. Dan kalau menurut kita, oh ini enggak aku biasanya ya, tapi di penulisanku bicaranya gini ya udah gitu loh, tetap ikuti itu gitu loh. Kita nggak boleh terus di luar konteks itu kan, sesuai konteks aja. Itu sih menurutku. Tapi Mas, kalau misalnya supaya dramatis sedikit, kalau misalnya bicara terkait momen-momen yang cukup berat ataupun momen sulit gitu Mas, bisa beberapa, bisa satu, gimana Mas, coba ceritain Mas. Sebenarnya itu nggak momen berat, mungkin waktu itu kita kurang berpikir dengan jernih karena kebawa emosi atau apa gitu ya. Karena dulu itu gini, jujur saja saya itu pernah dihantui oleh salah satu dosen gitu yang selalu menanyakan apa masalahmu gitu loh. Sebenarnya itu kalau kita berpikir dengan emosi, apa ini, tapi kalau berpikir dengan jernih, oh mungkin biar tulisannya itu begini atau biar jelaslah penelitian kita itu begini gitu. Terus tak buat motivasi sih. Terus akhirnya beberapa minggu ya, beberapa hari, 4 hari, 3 hari nggak tidur tuh udah biasa gitu loh. Hal-hal kayak gitu loh. Kita hidupnya di mana? Di warung kopi yang di mana 24 jam gitu loh. Bahkan sampai lupa kita itu di mana tuh sekarang. Kita tuh sebenarnya memikirkan ini untuk apa sih gitu loh. Anjir, sampai segitunya gitu loh. Lupa mandi dan sebagainya, itu ada hal yang biasa anjir, karena ya bagaimana ya, kita tetap mau mencari terus. Dan mungkin kita dulu itu kesalahan saya, menurut saya nggak saya kasih jeda karena terlalu kita force terus, akhirnya ada hal yang misalnya itu kesalahan teknis atau kesalahan dalam menuliskan itu nggak kita sadari gitu loh. Akhirnya kalau ada saya jeda, akhirnya kita baca lagi, oh akhirnya bisa begini, menemukan gini, celah-celahnya itu dapat semua gitu loh. Anjir, kalau urusan penulisan itu perjuangan. Aku masih ingat kata Pak Royko itu, mungkin lelah kita atau keringat kita hari ini menjadi kebahagiaan di suatu yang akan datang itu. Wah, masih ku petik itu. Oke Pak, siap Pak, laksanakan gitu. Kita happy aja gitu. Selamat berbahagia gitu. Anjir, itu kayak gitu. Kalau bicara mengenai itu banyak banget loh, iya banyak mengenai itu. Dan menarik, menurut saya menarik itu. Kalau nggak gitu kita nggak bisa. Iya, itu suatu pengalaman mengalami. Gitu kayak suatu gitu lah. Harus kita lakukan. Kalau nggak gitu kita nggak mengalami itu, nggak ada pengalaman. Gitu Bel. Karena kan memang kalau misalnya kita bicara banyak, pencarian masalah itu ya Mas, pencarian masalah itu yang cukup krusial kan. Karena kalau bisa kita bilang ketika masalahnya udah ketemu ya, setidaknya menurut kita itu kan kita jadi tahu gitu bagian yang mau dikerjakan itu seperti apa gitu. Mappingnya udah jelas kan. Dan apalagi ya kalau misalnya maaf cakapnya terkait karya, kembali lagi itu kan subjektif ya. Gimana nanti kita menggiringnya itu tergantung wacana kita yang berangkat dari masalah itu lagi gitu loh. Nah, semua dia diawali dari masalah itu, baik itu teori yang kita gunakan ataupun metode yang kita gunakan, itu kan semua masalah yang kita mau kita giring gitu loh. Wah, makanya agak kacau ya di pencarian masalah itu memang. Tapi akhirnya itu yang setelah itu selesai, itu yang akhirnya menuntun untuk semua gitu ya Mas. Akhirnya selesai kan juga. Nah, oke Mas, terakhir, apakah ada nggak perbedaan ketika sebelum memasuki proses penulisan tesis dan setelah, seperti apa melihat baik itu fenomena ataupun kejadian-kejadian yang di luar ataupun di dalam topik penelitian Mas terkait dengan Jatilan itu tadi? Tentunya banyak setelah itu. Terus kita mempunyai cara pandang yang banyak tentang permasalahan khususnya di ruang-ruang kita gitu loh. Terus ini sebenarnya bisa jadi masalah.
tapi dilihat dari sudut pandang ini bisa jadi masalah dilihat dari sudut pandang ini. Tergantung kita mau lihat dari sudut pandang mana itu suatu masalah itu bisa jadi masalah kan. Terus aku mikirnya gini, oh ternyata ada hikmahnya juga, kita belajar gini ada hikmahnya juga, ternyata enggak semua itu hal yang menjadi masalah ataupun itu enggak hal yang semua enggak masalah gitu. Akhirnya kita bisa luas lagi tentang pola pikir. Alhamdulillah pola pikir terbentuk menjadi tidak hanya terus kita subjektif ataupun kita terus mempermasalahkan suatu keadaan gitu loh. Ternyata kalau menurut kita masalah belum tentu itu masalah buat mereka gitu loh. Artinya kita biar nggak terlalu terus kita merasa benar gitu kan, terus menggebu-gebu. Ternyata kita harus banyak diskusi tentang soal itu gitu loh. Entah itu sama bukan hanya di lingkup kita, mungkin kita bertemu dengan teman-teman kajian atau itu filsafat atau itu teman-teman di mana, bagaimana menurut mereka. Misal kita punya suatu masalah ini, terus kita diskusikan dengan teman-teman yang bukan dengan seni gitu. Oh menurut mereka itu begini, menurut mereka itu begini. Ternyata kita, ternyata bisa begini gitu. Akhirnya begitu banyak terus yang saya dapatkan dari itu. Bersyukurnya gitu. Terus kita mempunyai cara pandang yang berbeda lah. Setidaknya sedikit pun, yang penting kita ada perbedaan lah. Setelah dulu belum mendapat apa-apa, sekarang sudah bisa melihat gitu loh. Suatu kebanggaan itu kita bisa bercerita kayak gini kan terusan. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak bisa bercerita kan. Iya kan. Walaupun ini dianggap omong kosong kan, yang penting kita dari pengalaman kita. Iya kan. Iya. Nanti berguna atau tidak, yang penting kita bisa bercerita gitu. Sesuai dengan pengalaman apa yang kita alami. Iya. Kalau menurut saya kalau kita punya pengalaman tapi nggak diceritakan, ya kadang sayang lah, kurang menarik lah. Karena kalau misalnya ada istilahnya itu sumur semakin digali semakin jernih. Anjay. Aku juga cerita dikit ya Mas. Karena kan jadi setelah aku mendapat pemahaman tersendiri setelah penulisan tesis ini, aku jadi kalau misalnya yang dibilang Pak Roy itu bagaimana fakta umum, fakta khusus akhirnya digiring menjadi masalah gitu kan. Nah, piramid terbalik gitu. Jadi melihat fenomena-fenomena terkhususnya seni ya. Kalau misalnya dikerucutkan lagi musik gitu, kalau yang dekat dengan kita itu apa yang membentuk, apa yang misalnya bisa membuat ini berubah, ataupun kalau misalnya dia tidak berubah, apa yang membuat dia tidak bisa berubah kan gitu kan. Bukan semata-mata berarti kita ngejudge bahwa yang berubah baik, yang tidak berubah tidak baik gitu loh. Nah jadi kembali lagi terkait yang aku jelaskan dengan relativisme itu Mas. Jadi bagaimana melihat A dari B gitu loh. Jadi contohnya ngelihat polaritmis Karo itu dari polaritmis Kendang Jawa gimana ya gitu. Dari misalnya kalau misalnya dari yang sama-sama Sumatera, yang dari Toba itu dari Taganing gimana melihatnya ya gitu. Akhirnya kan kita memiliki bank yang banyak ya untuk melihat sesuatu gitu loh. Dan itu sejalan ketika kita belajar menyadari itu, kita tidak selalu merasa kita itu benar juga. Jadi ternyata di sana ada apa kita bilangnya, pembenaran seperti ini, pembenaran seperti A, B gitu kan. Nah kalau sebagai konsep yang terbesar itu yang saya dapat Mas terkait dengan penulisan tesis ini. Terus yang mungkin kalau perlu diingat tentang apa, kan dari tadi kita bicarakan masalah ya. Cluenya sih kalau menurut Pak Royke gini, cluenya masalah itu apa yang seharusnya terjadi dan apa faktanya. Iya, menurut saya itu kata kuncinya itu dulu. Kalau seharusnya terjadi begini, seharusnya yang terjadi itu kesannya itu begini. Tapi faktanya kok gini, itu bisa jadi masalah. Tapi stop dulu, jangan langsung itu ambil masalah yang terus mengerucut. Kita cari sudut pandang lain, kita diskusikan lagi gitu, biar semakin dalam, semakin mengerucut masalahnya dengan rumus piramid terbalik itu tadi. Jadi kausalitasnya jelas. Gitu, sebab akibatnya jelas gitu loh. Ada sebab, ada akibat. Wah, itu yang selalu kupegang tuh, apa yang seharusnya terjadi dan apa faktanya. Dah, gitu aja. Biar kita bisa melihat masalah itu. Kata kuncinya di situ sih menurutku, setelah pahami. Selebihnya kan kita tentang metode dan sebagainya kan kadang kita bisa mengambil metode orang, pinjam metode orang ataupun metode kita sendiri gitu loh. Yang paling pokok itu dulu lah. Keren itu udah. Habis-habiskan mental. Di situ betul.
Kalau aku rasa sih eh, terkait dengan pengalaman kita dalam menulis, intinya yang ini tadi semua ya Mas. Mungkin kan orang bisa pasti memiliki formal dan material berbeda juga, tapi dia untuk melihat inilah pengalaman yang kami rasakan terkait dengan melihat itu tadi piramida terbalik yang dijelaskan Mas ini tadi, sehingga kalau yang banyak aku tangkap itu Mas, yang aku bilang tadi, bagaimana melihat sesuatu itu dari luar gitu loh, supaya kalau maaf cakapnya yang kita anggap adiluhung itu juga dilihat dari luar kan pasti berbeda. Kita tidak bicara benar salah, tapi kan ada fakta yang kita jelaskan nanti di sana gitu kan, dengan sudut pandang ABC, dengan konsep ABC, sehingga salah satu fokusnya di dalam yang kita dapat itu ya bukan akhirnya terkait kebenaran-kebenaran, tetapi memang pengetahuan itu dia harus selalu berkembang dan kita cari, pasti ada celah di sana. Kalau memang tidak ada celah berarti salah di penulisnya gitu kan, pasti ada celahnya. Kalau misalnya mungkin kesimpulan yang bisa diberikan seperti itu ya. Ada kesimpulan dari Mas terakhir? Ya pokoknya ya menurut saya tetap semua itu ada celahnya, tergantung kita mau dari sudut pandang mana, ambil dulu aja dan jangan terburu-buru tergesa-gesa yang menentukan bahwa itu masalah. Kita harus banyak-banyak diskusi, terus kita diskusikan dengan orang lain, itu penting banget, dan kita coba dengan sudut pandang yang berbeda, itu benar-benar masalah atau tidak. Dah gitu dulu. Kalau aku gitu sih. Clear. Kita kapan-kapan ceritakan lagi nanti di project S3 kita, ceritakan lagi di sini ya. Ini harus kita harus gitu, biar nanti ada motivasi. Ya ada motivasinya lah, kita ceritakan lagi di sini. Dan saya yakin pasti besok sudut pandangnya kita akan berbeda lagi. Iya, kita bersyukur di sampai titik hari ini kita bukan terus mau gimana, tapi kita bersyukur di titik ini, dan kita masih mau mencari hal-hal yang lain kita. Artinya untuk motivasi diri kita sendiri aja. Kalau nggak bisa motivasi untuk orang lain, kita motivasi diri sendiri. Iya, itu penting. Apalagi terekspos, kita setidaknya besok lihat, kalau nggak melihat tuh malu gitu loh. Oh, aku dulu bicara gini. Iya. Bahkan yang kita bicarakan malam ini pun kalau kita lihat besok bicara apa tuh kacau, ya kan? Ya, yang penting kita berbagi pengalaman dulu apa. Kurang lebihnya kan kita bisa nanti pahami lagi gitu. Iya, kontemplasi. Oke. Selesai. Oke, clear teman-teman. Jadi seperti itulah pengalaman kami dalam penulisan. Jadi bukan dibilang tidak berat ya, hanya kita mengontrol keberatan itu. Dianggap proses dia kan, karena kan memang bukan berarti selalu menemukan jalan juga kan Mas. Ketika ada masalah ini buntu ya, kadang kita diam juga gitu loh. Bukan selalu dengan kami cerita seperti ini seolah-olah kan ada masalah dapat. Enggak, ada masalah buntu itu yang sebenarnya. Ganti-ganti gitu kan. Betul. Biasa, kan? Itu yang ganti. Makanya bahkan bisa sampai hampir 10 topik ya Mas, kalau misalnya memang. Ya. Iya betul, asik. Jadi cukup Mas. Itulah pengalaman kami teman-teman terkait penulisan. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada salah kata.